Galang duduk bersila di lantai, matanya fokus mendengarkan pamannya yang bercerita tentang pengalaman orang terdekatnya yang hampir dijadikan tumbal pesugihan. Saking fokusnya Galang, dia tidak menyadari mulutnya menganga beberapa senti sebelum akhirnya ayahnya menutup pelan dengan satu tangannya. Pamannya yang bernama Nardi ini melanjutkan ceritanya. Kira-kira jika diulang seperti ini. Jadi, belum lama ini, teman paman yang memang bekerja sebagai sopir sekaligus kuli panggul di tempat material milik seorang bos, sebut saja bernama Pak Hendro. Dia orang kaya raya di Jawa bagian tengah, memiliki banyak sekali cabang toko materialnya. Pak Medi, teman dari paman, baru saja bekerja 5 bulan dengan Pak Hendro. Dia merantau ke kotanya Pak Hendro. Setiap harinya, toko material miliknya itu selalu ramai pembeli, bahkan sudah memiliki banyak sekali pelanggan. Pak Hendro ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Dia sangat peduli dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan karyawannya dia selalu baik. Selain itu, dia sangat dermawan, suka berbagi, apalagi menyantuni anak yatim. Jadi semua warga mengira kesuksesannya itu didapat dari sikapnya yang sangat baik kepada sesama dan suka bersedekah. Pak Medi tinggal di mes yang disediakan oleh Pak Hendro untuk para karyawannya yang dari jauh merantau. Karena memang kebanyakan karyawannya itu dari luar kota. Mesnya itu dekat dengan rumah Pak Hendro. Pagi hari seperti biasa, Pak Medi siap-siap untuk berangkat kerja ke tempat toko materialnya Pak Hendro. Sebelumnya dia membeli sarapan terlebih dahulu di warung dekat mes. Di sana juga ada banyak kuli yang lain. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan telepon yang berdering. Sontak, Pak Medi langsung mengangkat telepon yang ternyata dari Pak Hendro. Dengan buru-buru, dia sarapan karena disuruh datang ke rumahnya. Pak Hendro minta diantarkan ke suatu tempat. Karena Pak Medi bisa nyopir, dia diberi 2 kerjaan, yaitu nyopir kalau memang ada perlu, dan kuli di toko materialnya. Sesaat kemudian, setelah selesai sarapan, dia menghampiri ke rumah Pak Hendro. Dia sudah menunggu di depan teras rumah. "Kita berangkat sekarang ya, Met?" Saat ditanya tujuan kepergiannya, Pak Hendro tidak menjawab sama sekali. Dia hanya nurut saja dengan petunjuk jalan Pak Hendro. Ternyata, dia minta diantarkan ke pasar-pasar. Pasarnya lumayan jauh, padahal di dekat rumah juga ada pasar. Tapi entah kenapa, dia milih yang jaraknya jauh. Sekitar 30 menit perjalanan. Akhirnya sampai juga di pasar tersebut. Memang letaknya sangat jauh. Sesampainya di pasar, Pak Medi disuruh untuk menunggu saja di dalam mobil. Sementara Bos Hendro jalan sendirian masuk ke dalam pasar. Karena masih ngantuk, Pak Medi menggunakan waktunya untuk tidur di dalam mobil. Karena pasti Pak Hendro akan lama di dalam pasar. Sekitar 15 menitan dia tidur, tiba-tiba Pak Hendro datang dan membangunkannya. Pak Medi terkejut saat dibangunkan. Dia mengucap kedua matanya sambil bertanya kepada Pak Hendro, "Sudah Pak, kita langsung pulang atau mampir dulu di mana gitu?" "Langsung pulang saja." Pak Medi mengedarkan pandangannya mencari belanjaannya Pak Hendro, tapi tidak melihat sama sekali, membuat Pak Hendro bertanya-tanya, "Kamu kenapa? Nyari apa di?" "Oh anu Pak, itu belanjaan Bapak mana ya?" "Udah di belakang, ayo jalan." Ternyata Pak Hendro meletakkan belanjaannya tadi saat Pak Medi belum dibangunkan. Akhirnya mereka berlalu pergi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Medi diperintahkan untuk membawa belanjaan itu masuk ke dalam rumah. Dia berjalan di belakang Pak Hendro. Karena penasaran, dia mengintip dari balik kantong plastik yang ternyata isinya kembang-kembangan. Baunya harum sekali. Setelahnya Pak Hendro menyuruh untuk diletakkan di atas meja saja. Dan Pak Medi kembali ke toko material untuk bekerja. Dia mengendarai motor milik Pak Hendro yang dipinjamkan untuknya. Benar-benar Pak Medi seperti dispesialkan dari karyawannya yang lain. Beberapa saat kemudian dia sampai di tempat kerja. Ternyata sudah waktunya jam istirahat. Semua kuli saat itu tengah ngobrol karena memang waktu duhur toko sepi. Pak Medi ikut nimbrung dan makan siang bersama. Padahal dia baru datang.
Lalu dia menceritakan soal Pak Hendro yang membeli kembang-kembangan kepada kuli yang lain. "Tadi dari mana, Met?" "Ngantar Pak Hendro ke pasar," jawabnya sambil mengunyah nasi yang ada di dalam mulutnya. "Ke pasar kok lama banget sampai siang?" "Iya, pasarnya jauh. Pak Hendro beli kembang-kembangan untuk apa ya kira-kira?" Mendengar itu, mereka langsung bergosip. Ada dari mereka juga pernah melihat Pak Hendro beli kembang-kembangan tepat di Kemis Wage ya, yang mau masuk ke Jumat Kliwon ya. Tapi setelahnya mereka tidak melanjutkan ceritanya karena jam istirahat sudah selesai dan pembeli mulai berdatangan lagi. Singkat cerita, suatu ketika Pak Medi mengantarkan Pak Hendro ke suatu tempat. Perjalanan yang mereka tempuh melewati jalanan berliku. Pagi itu tiba-tiba saja hujan deras, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, mereka sampai di dalam hutan belantara yang sangat gelap dan berkabut karena hujan deras. Saat ditanya, Pak Hendro menjawab kalau dia hendak bertemu dengan temannya. Katanya, memang rumahnya berada di tengah hutan. Pak Medi pun hanya mengikuti arahannya saja. Beberapa saat kemudian, setelah melewati jalanan yang becek tengah hutan, terlihat ada sebuah rumah yang terbuat dari kayu jati. Saat itu Pak Medi menunggu di depan teras rumah, sementara Pak Hendro masuk ke dalam. Tiba-tiba, ada seorang wanita berkebaya datang membawakan secangkir teh dan juga singkong rebus. Hawanya sangat pas sekali, dingin-dingin ditemani teh hangat dan singkong rebus. Setelahnya, wanita itu kembali masuk ke dalam. Sembari menunggu, Pak Medi membakar rokoknya dan menikmati suasana sekitar yang sangat dingin dan sejuk. Sementara Pak Hendro entah sedang apa. Setelah menunggu sekitar 1 jaman, akhirnya Pak Hendro keluar. Dia terlihat membawa sebuah botol kecil di tangannya. Mereka langsung bergegas untuk pulang. Saat mau pulang, temannya Pak Hendro itu keluar memakai baju jarik berwarna coklat khas Jawa dengan belangkon di kepalanya. Mereka pun pamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Pak Hendro memberikan botol minyak kecil itu kepada Pak Medi. Dengan senang hati dia menerimanya karena kebetulan dia tidak memiliki minyak wangi. Sore harinya, habis mandi, Pak Medi langsung memakai minyak wangi yang diberikan oleh Pak Hendro dan dia jalan-jalan keliling kota tersebut bersama dengan temannya untuk menikmati sore hari. Lagian tidak setiap hari mereka jalan-jalan. Kala itu, mereka berhenti di taman kota dan memesan mie ayam sembari melihat orang yang berlalu lalang melintas sekitar taman kota. Namun saat sedang menikmati mie ayamnya, tiba-tiba Pak Medi merasakan gatal-gatal pada tubuhnya. Dia harus menggaruknya. Karena tidak nyaman, akhirnya dia mengajak temannya untuk pulang saja, padahal mie ayamnya belum habis. Setibanya di rumah, dia langsung mandi lagi untuk mengusir rasa gatalnya, tapi masih tetap sama. Malam harinya, Pak Medi demam tinggi dan gatal-gatal terus-menerus, bahkan bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya mulai muncul. Dia sampai tidak bisa tidur sama sekali sampai pagi. Esok paginya, dia tidak berangkat kerja karena takut membuat yang lain jijik melihat kondisi tubuhnya yang benar-benar penuh bintik merah. Karena mendapatkan kabar Pak Medi tidak berangkat kerja, Pak Hendro datang ke mesnya dan memberikan makanan untuknya. Memang, pagi itu Pak Medi belum sarapan sama sekali. Sebab yaitu dia malu keluar, apalagi rasa gatalnya tak tertahankan. Dia makan makanan yang diberikan oleh Pak Hendro dengan lahap. Menjelang maghrib, Pak Medi yang berada di dalam mes sendirian tiba-tiba mendengar ada ketukan pintu di luar. Dia kira ada teman samping mesnya yang datang. Segera dia keluar membukakan pintu. Tapi saat dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa yang datang. Dia sampai menengok ke kanan dan ke kiri. Seketika dia merinding dan masuk kembali. Bentuk mesnya itu hanya sepetak saja, untuk 1 orang 1 kamar. Jadi temannya tidak tinggal bersama dengan Pak Medi. Ada di mes sampingnya gitu, berjejer. Saat dia baru melangkah, suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Dengan rasa malas, dia membuka kembali pintu. Tapi lagi-lagi, tidak ada orang di depan. Sontak, dia langsung lari dan mengunci pintu rapat-rapat. Malamnya, dia bermimpi berada di suatu tempat yang sangat sempit dan gelap. Dia terus berjalan mencari jalan keluarnya dan terus teriak meminta tolong
sampai tubuhnya basah karena keringat. Nafasnya terengah-engah dan tiba-tiba Pak Medi terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Bersamaan dengan itu dia langsung terperanjat dan bangun dari tidurnya. Saat itu dia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Ternyata dia sudah ketiduran akibat tadi ketakutan waktu maghrib. Akhirnya dia bangkit untuk ambil air minum dan juga wudhu karena dia belum melaksanakan sholat. Saat dia sedang membuka pintu kamar mandi untuk mengambil air yang jatuh dari keran untuk melakukan wudhu, dia kaget karena ada sesuatu yang muncul dari belakangnya. Namun samar-samar dia melihatnya dari ekor matanya. Dan saat dia berusaha untuk membalikkan badan, dia langsung kaget. Ternyata di belakangnya ada sosok bayangan tinggi besar dan tubuhnya yang bagian belakang itu terasa kayak ditekan gitu, merinding, merkaba cara bahasa Jawa nih. Dan dari itulah Pak Medi langsung lari, tidak jadi ambil wudhu. Dia pun keluar dari kamar mandi tersebut dan mencari keran yang ada di depan untuk wudhu. Ketika sholat, tiba-tiba Pak Medi dikejutkan kembali dengan bayangan hitam yang tadi, membuatnya dia tidak khusyuk, ingin segera selesai dan ingin cepat-cepat keluar dari mes tersebut. Dan setelahnya, untuk menenangkan diri, Pak Medi membuat teh dan duduk di depan mes sambil menikmati malam-malam, walau dengan badan yang agak gatal. Bukan agak, tapi sudah mulai sangat gatal. Sebenarnya beliau pengen pulang kampung saja, ingin dirawat di rumah gitu. Setelah agak tenang, Pak Medi pun berusaha untuk memberanikan diri masuk ke mes dan segera tidur. Keesokan harinya, Pak Medi tidak berangkat kerja karena memang malah semakin parah gatalnya. Akhirnya dia memutuskan untuk ke dokter sendirian. Dia mendapatkan salep dan obat. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas sekali, entah kenapa, dan wajahnya juga pucat. Sementara rasa gatal terus bereaksi, membuatnya lelah. Karena sakitnya tak sembuh-sembuh, Pak Medi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya saja dan terpaksa cuti dulu sampai sembuh nantinya. Sesampainya di rumah, istrinya melihat dia langsung menangis karena wajah Pak Medi itu sangat pucat sekali dan tubuhnya semakin kurus. Apalagi kalau didekati, di kulitnya itu penuh dengan bintik merah. Semenjak saat di rumah, dia terus melamun di kamar dan selalu ngobrol sendiri seperti orang gila, membuat istrinya itu prihatin dengan keadaannya. Sudah diberikan macam-macam obat dari yang alami sampai salep, tetap saja masih belum sembuh. Suatu ketika Pak Medi jalan-jalan di depan rumah dengan tatapan yang kosong, dan tiba-tiba saja dia jatuh pingsan dengan kondisi kejang-kejang. Segera istrinya dan orang tuanya langsung membawa masuk ke dalam tanpa membawa ke rumah sakit, karena mereka mengira itu bukan sakit biasa. Akhirnya Bapak Pak Medi memanggil orang pintar yang ada di desanya itu untuk mengobati. Sebut saja Pak Anhar datang dan langsung meminta disediakan air jeruk nipis dicampur dengan air bekas cucian beras. Setelahnya Pak Anhar segera membacakan doa-doa sembari meletakkan telapak tangannya di kening Pak Medi. Dia memerintahkan kepada semuanya untuk berdoa bersama dan bersolawat. Pak Anhar juga menyuruh untuk memanggil para tetangganya untuk berdoa bersama. Namun Pak Medi belum sadar juga hingga malam hari. Akhirnya Pak Anhar mengatakan kalau besok akan datang lagi ke rumah, serta menyuruh keluarga Pak Medi untuk terus membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, dan besok para tetangga diminta untuk datang lagi ke rumahnya. Malam harinya Pak Medi tidak dapat tidur karena bergantian jaga sekalian berdoa dan membaca Al-Quran bersama. Bahkan ada tetangga yang rela untuk berjaga di depan rumah. Suasana malam itu sangat mencekam sekali. Hari berikutnya, Pak Anhar datang lagi, begitu juga dengan para tetangganya. Pak Anhar mulai membacakan doa-doanya lagi saat kemudian tiba-tiba Pak Medi sadar. Namun itu bukan dirinya, melainkan ada sosok yang berada di dalam tubuhnya, bereaksi. Sosok itu menyerang Pak Anhar, tapi Pak Anhar membalasnya dengan terus membacakan doa, sembari menyipratkan air bekas cucian beras yang sudah didoakan, yang dicampur dengan jeruk nipis ke tubuh Pak Medi, hingga akhirnya
sosok itu kepanasan dan keluar sendiri dari dalam tubuh Pak Medi. Dan sesaat kemudian Pak Medi pingsan kembali. Pak Anhar meminta semua untuk terus bersolawat. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Medi sadar dengan pandangan seperti orang linglung. Dia melihat ke sekeliling dengan bingung. Setelahnya, Pak Anhar memberikan air yang sudah didoakan kepada Pak Medi. Semua mengucapkan hamdalah. Saat Pak Medi sudah kembali sadar seperti semula, Pak Anhar menceritakan kepada semua yang ada di sana kalau ternyata Pak Medi ini akan dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi untungnya dia bisa diselamatkan. Sebenarnya saat Pak Medi diajak oleh bosnya ke suatu tempat itu, dia kan dikasih seperti botol itu dan sempat dipakai kan isi dalam botolnya. Nah itu kata Pak Anhar dari cerita Pak Medi setelah sadar, itu gunanya untuk menandai supaya baunya itu kecium menguar oleh sesama makhluk-makhluk yang di sekitarnya, dan tentunya oleh makhluk sesembahannya si bos material tersebut. Nah, metode yang dilakukan oleh Pak Anhar ini adalah yang pertama-tama Pak Anhar memutus pewangian itu, atau modelnya itu seperti radarnya itu diputus dulu ya analoginya, supaya si pesuruh dari sesembahannya Pak bosnya itu, jinnya itu, untuk memakan si Pak Medi ini nih, supaya dia tidak bisa mengendus lagi. Dan setelah itu Pak Anhar langsung menuju secara batin ya ke dukunnya yang menjadi perantara antara Bos Hendro yang ingin cepat kaya dan menyambungkannya kepada jin atau siluman yang bisa mengabulkan permintaan sesat dari si Pak Hendro ini. Pak Anhar pun berjibaku melawan dukun tersebut, dan setelah dukun itu KO, barulah mulai mediasi dengan si siluman tersebut. Mediasi gagal, akhirnya Pak Anhar terpaksa menghabisi si siluman itu dengan caranya sendiri, yakni dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Anhar yang tentu dijazahkan oleh guru-gurunya ya yang terdahulu. Dan atas izin Allah, Pak Anhar berhasil mengalahkan si siluman sesembahannya si Pak Hendro. Dan setelah itu Pak Medi pun dengan sendirinya bisa lepas dari jeratan yang direncanakan oleh si bosnya mau dijadikan tumbal. Pak Anhar hanya memendam saja saat ditanya siapa yang sudah melakukan atau yang mencoba untuk menjadikan Pak Medi tumbal, karena menurut Pak Anhar takut fitnah. Setelahnya meminta kepada Pak Medi untuk pertebal iman, dan lalu dia berpamitan untuk pulang. Lalu bintik-bintik merah yang ada di tubuh Pak Medi juga otomatis menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, setelah sembuh, Pak Medi kembali lagi ke kota untuk bekerja. Namun sesampainya di kota, dia melihat di depan rumahnya Pak Hendro sudah banyak sekali orang, dan di mes semua temannya pergi ke rumah Pak Hendro. Akhirnya, dia mendatangi rumah Pak Hendro. Terlihat ada banyak orang di depan pagar rumahnya. Ternyata Pak Hendro masih dalam keadaan tergeletak di tempat tidurnya. Banyak orang-orang yang mengajikan dirinya, membuat Pak Medi tidak menyangka. Dan sejak saat itu, Pak Medi tidak bisa apa-apa, hanya terlentang di tempat tidurnya saja. Usahanya sih masih jalan, tapi si Pak Hendro-nya ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa menikmati hasil usahanya dong. Apakah itu mungkin karma dari perbuatannya menyekutukan Tuhan? Yang terpenting Pak Medi di sini selamat ya. Dan sampai di sini kisahnya selesai. Untuk nama semua sudah disamarkan ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.